Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran bi jami'i mahamidihi kullihi ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh wa lam yattakhiz walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Para hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, pertama-tama tentu kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, anugerah yang kita dapatkan subuh ini. Keimanan kita masih stabil dan statis, ketakwaan kepada Allah menyeliputi kita, dan kesungguhan kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya adalah menjadi hiasan kita pada pagi hari ini. Tiada kata yang layak diucapkan selain mengucapkan kata alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Pagi ini, pada subuh hari ini, disebabkan karena timing atau waktunya atau saatnya kita membahas fikih ibadah berkenaan dengan kurban. Karena sekarang ini lagi di mana-mana orang mendaftar kurban, dan perlu kurban ini kembali kita ketengahkan secara hukum fikih agar kita faham betul bahwa kurban itu fungsinya apa dan masih ada waktu. Kemungkinan bisa 2 pertemuan ini ya, bisa 2 pertemuan. Saya usahakan 1 kali pertemuan kalau bisa, tapi kalau tidak bisa nanti bulan depan, masih ada waktu ya. Jadi kurban ini adalah istilahkan di dalam agama al-udhiyah. Udhiyah itu bahasa Arab artinya salah satu jenis binatang yang dipotong, dikorbankan qurbatan ilallah. Qurbatan, mendekatkan diri kepada Allah. Bedanya dengan yang lain, bedanya ada binatang yang disembeli sekedar mengambil manfaatnya. Ini adalah pendekatan kepada Allah. Yang memohon mendekatkan diri kepada Allah itu memotong binatang adalah pergi haji juga. Ada damnya namanya, pelanggaran ya, pelanggaran atau nazar seseorang. Nazar melakukan sesuatu kemudian saya memotong sesuatu, itu pendekatan diri kepada Allah. Walaupun nazar tidak dianjurkan, tetapi kalau orang sudah bernazar wajib hukumnya. Ya. Apalagi yang bernazar untuk berkurban. Nah, itu wajib hukumnya. Nah, tapi kurban ini, jadi kurban ini adalah binatang disembeli disebabkan karena rasa takwa, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak, waktunya itu tidak sembarang waktu, dia ada waktunya, yaitu pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Nah, tidak sembarang waktu, di luar waktu kita ini. Kalau itu adalah hanya merupakan penyembelihan sunnah saja. Jadi penyembelihannya ada di pasar itu bukan mendekatkan diri kepada Allah, tetapi mau mengambil manfaatnya dengan menyembelihnya, ayam apa semuanya adalah kita mau ambil manfaatnya, tapi izin kepada sang pemiliknya, izin kepada sang pemilik daging yaitu Allah, dan izin kepada sang pemilik roh, yaitu rohnya dipindahkan ke
ke alamnya. Ya. Baik. Perintah pertama adalah fashalli li rabbika wanhar. Dalilnya, dan ini perintah fashalli fi'il amar, kata perintah. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan onta-onta itu kami jadikan untukmu Muhammad, ya, untukmu, untuk kalian hai orang-orang beriman, bagian daripada syiar agama Allah. Apa itu syiar? Ya, sesuatu yang menciri pada agama ini. Kalau kita orang muslim berkurban, ciri keislaman kita adalah berkurban. Jadi dia juga menjadi ciri. Ciri agama kita adalah punya Al-Quran. Ciri agama kita adalah Nabi Muhammad SAW penutup para nabi. Ciri agama kita adalah ada yang dikatakan salat, puasa, dan ya berkurban. Itu adalah ciri. Dan binatang onta-onta itu dijadikan ciri untuk dipotong, ya. Onta disebut, tetapi dia mewakili binatang ternak. Dia mewakili binatang ternak. Ya. Baik. Kemudian keutamaannya. Keutamaannya adalah kurban adalah ya perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari penyembelihan. Jadi kita akan mendapatkan diri kita nanti insyaallah panjang usia semua dan sehat, ya, sampai kepada hari penyembelihan. Pertanyaan, apa yang paling utama dikerja pada hari penyembelihan selain dari orang yang melakukan ibadah haji? Amalan apa? Hari raya Idul Adha, kurban. Kalau salat Idul Adha, nomor 2 itu. Nomor 1 adalah iya. Cuma salat Idul Adha-nya adalah penanda masuknya hari kurban. Ya. Salat subuh. Ya. Salat subuh, setelah salat subuh ada salat Idul Adha. Penanda masuknya ini. Jadi setelah penanda itu baru dipotong. Tapi kalau orang tidak melakukan salat Idul Adha disebabkan udzur, sakit yang tidak memungkinkan dia untuk ikut salat Idul Adha, atau terjadi tragedi, bencana, perang, gimana orang mau salat kalau dibom-bom kiri kanan, ya, itu juga. Maka perbuatan yang paling utama adalah kurban. Hadisnya adalah riwayat Aisyah, ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi min iraqatid dam. Tidak ada perbuatan yang lebih utama dikerjakan oleh anak cucu Adam atau manusia pada hari penyembelihan selain menumpahkan darah. Ya. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa adliafiha wa ash'ariha wa inna damma la yaqa'u minallahi, ya, fi makanin qabla an yaqa'a 'alal ardh. Sesungguhnya akan didatangkan pada hari kiamat seluruh bagian daripada binatang kurban itu. Hitungannya itu seluruh utuh. Tanduknya dihitung oleh Allah. Rambutnya binatang itu, kalau dia berambut, bulu-bulunya itu dihitung. Tetesan darahnya dihitung. Kuku-kukunya yang tidak dimakan oleh orang, kukunya yang dibuang biasa, itu didatangkan. Bahkan talinya sekalipun, talinya yang dipakai. Bahkan kasur-kasur yang ada di atas onta itu yang dipakai supaya orang tidak sakit pantatnya kalau naik, itu pun dihitung sebagai pengorbanan. Luar biasa. Fatayyibu biha nafsan, maka perbaikilah dirimu. Nah,
Baik, kita lihat hikmah yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap insan itu nikmat yang tiada taranya. Cara mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hidup dari tahun ke tahun di sini, di kurban ini. Salat adalah pendekatan diri kepada Allah, punya nuansa sendiri maknanya. Puasa nuansanya kesabaran dan perjuangan dan mengerjakan perintah Allah dan mengerjakan salah satu sifat-sifatnya Allah, yaitu tidak makan dan minum. Dia punya nuansa lain. Ya. Bersedekah manfaatnya, nuansanya, tendensinya itu lain. Dia memberikan pahala yang begitu banyak kepada orang. Ya. Sedekah. Tetapi kurban lain. Kalau ada orang yang ingin mensyukuri nikmat hidupnya dari tahun ke tahun melalui kurban. Ya. Sekarang kita tanya masyarakat. Kalau dia mensyukuri dari tahun ke tahun, apa dia lakukan? Biasanya dia ulang tahun. Dia ulang tahun. Dalam satu rumah ada 5 orang, ada cucunya, kalau yang sudah punya cucu, anaknya, istrinya, bahkan ulang tahunnya saudaranya, bahkan ulang tahunnya. Ada lagi sekarang haul, namanya haul. Orang sudah meninggal dihaulkan. Biasanya para ulama-ulama itu dihaulkan. Ulama ini dihaulkan, ulama ini dihaulkan. Ya, apalagi di Pulau Jawa sudah menjadi tradisi, ya. Sekian tahun wafatnya Gus Dur, haul. Bahkan para pemimpin, haulnya Bung Karno ada. Ya. Dan harta benda diinfakkan di situ. Tidak dilarang, tidak ada larang untuk melakukan haul. Tapi maukah kita yang lebih utama? Ada lebih utama? Nih, kurban. Ya. Sudah ada nilai sedekahnya di dalam. Nilai syukur. Oleh karena itu, kalau kita ini tergolong orang-orang yang sering melakukan syukuran karena ulang tahun kita setiap tahun, sangat tidak pantas untuk tidak melakukan kurban. Tidak pantas. Karena itu yang benar. Begitu kita berkurban, begitu dicatat di sisi Allah, ini hambaku ini adalah orang yang mensyukuri nikmat hidupnya dari tahun ke tahun, ya, dan mensyukuri anugerahnya. Saya berikan cuma-cuma kehidupan itu kepadanya. Seperti itulah Allah memberikan pandangan kurang lebih kalau kita berkurban. Makanya kurban itu dibagi dua oleh para ulama. Siapakah yang, bagaimana hukumnya? Ya. Kalau Imam Hanafi mengatakan wajib hukumnya. Kenapa keras sekali Imam Hanafi? Ya karena dilihat betapa manusia itu bersyukur atas hidup yang diberikan. Kurang apa? Mata, hidung, telinga, panca indera. Ditambah lagi rezeki, ditambah lagi keluarga, ditambah lagi harta benda. Ditambah lagi banyak yang diurus oleh Allah, kita tidak tahu. Hanya untuk memuliakan kita. Nih, anggota tubuh kita yang ada di dalam. Siapa yang bisa urus? Kita cuma minum air, dia sudah masuk ke dalam. Bukan urusan kita, dia jadi darah, jadi tenaga, jadi kekuatan. Ya, makanan juga begitu. Diurus oleh Allah. Kita bangun pagi-pagi tidak tahu di mana kita harus sarapan. Allah siapkan. Kita bekerja, kita tidak tahu, ya, seperti apa rezeki kita ke depan. Banyak orang
Mendapatkan rezeki bukan dari hasil kerjanya. Bukan. Dia bekerja tapi bukan dari hasil kerjanya. Kalau kita dipanggil oleh teman, ngopi dulu ya. Nanti saya bayarkan. Ya ada lagi. Diundang perkawinan. Ya. Saling memberi. Sebenarnya itu undangan perkawinan disuruh jadi makan. Undangan ini cuma namanya tidak enak kalau tidak bawa amplop. Kenapa? Karena kita harus saling memberi. Sudah, itu ada adat yang sangat bagus. Kalau tidak ada, tidak usah bawa. Kalau tidak ada, tidak usah bawa. Bismillah saja datang. Itu tidak apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau ketahuan tidak bawa amplop, apa-apa di sisi manusia. Dia bilang banyaknya uangnya itu ya. Nah biar tong 20.000 tidak ada dia kasih masuk. Gaya mahasiswa. Ya. Baik, jadi itu ya. Hidup dari tahun ke tahun. Kemudian orang yang melakukan itu adalah la'allakum tashkurun, pasti sudah dicatat orang bersyukur. Ya. Kemudian tidak ada satu yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah ganti sebelum kita mati. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Dan apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka sesungguhnya dialah Allah yang menggantinya. Jadi jangan ragu-ragu. La in syakartum la azidannakum. Berkait-kait itu. Baik. Wajib hukumnya bagi Imam Hanafi. Dalilnya apa? Man kana lahu sa'atam wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan lalu ia tidak berkurban, memiliki kelonggaran lalu tidak, maka jangan mendekati tempat salat kami, kata Nabi. Tempat salatnya Nabi di mana? Masjid Madinah. Ya, jangan datang ke masjidku. Subhanallah. Adakah masjid pada zaman Nabi selain dari masjidnya Nabi? Jawabannya ada, tapi jauh. Di mana? Di Kuba. Ada masjid Jumat. Ada masjid desa-desa yang tidak bisa ikut. Tapi orang-orang yang ada di Medina, mayoritas 90% orang tinggal di Medina bersama Nabi. Jadi di mana kita mau salat kalau tidak berkurban? Dalil ini diambil oleh Imam Hanafi, wajib hukumnya. Tapi wajibnya nanti ada catatannya ya. Nanti kita lihat catatannya. Wajib tapi longgar. Ada nanti yang tidak wajib tapi ketat. Wah, ulama ini. Baik. Yang kedua, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, sunnah muakkad. Dalilnya apa? Dalilnya begini. Nabi pernah bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjati wa arada ahadukum an yudahhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Jika kalian itu sudah bertemu, sudah melihat bulan, jika kalian sudah melihat bulan Dzulhijjah datang dan ada yang mau berkorban, janganlah dipotong kukunya dahulu dan jangan dipotong rambutnya dahulu sebelum dia berkorban. Ya, ini nanti ada kajiannya tersendiri ya tentang hukumnya. Saya cuma mau mengambil satu, wa arada ahadukum, dan ada yang mau berkurban. Kalau ada yang mau, berarti ada yang tidak mau, ya. Jadi artinya ini tidak wajib, kata para ulama. Nah, sekarang saya sampaikan. Jumhur ulama, 75% ulama mengatakan sunnah muakkad. Imam Hanafi yang dianut di Turki, di Pakistan, India, Lebanon separuh dan Suriah separuh, itu di Suriah separuh dan Yordania separuh, itu umumnya mazhabnya adalah Hanafi. Ya, itu adalah mazhabnya Hanafi. Mereka mengharuskan diri itu setiap tahun. Mengharuskan diri setiap tahun untuk ini. Tetapi orang Indonesia, orang Mesir, ya, negara-negara Asia Tenggara,
ya, dan separuh negeri Syam dan seluruhnya negeri Yaman kecuali Yaman yang bagian selatan itu adalah Houthi, mereka Houthi, ya, itu adalah mazhabnya Syafi'i. Itu sunnah muakkad semuanya. Nah, sekarang begini. Ada yang Imam Syafi'i merinci bahwa sunnah bagi orang sunnah ini kan dibawanya wajib ya. Kalau wajib itu ada dua, wajib kifayah dan wajib ain. Wajib ya, fardu kifayah dan fardu ain. Fardu ain artinya setiap orang itu wajib salat misalnya fardu ain. Puasa Ramadan fardu ain. Zakat kalau sampai nisabnya fardu ain. Kalau tidak dikerjakan menrasaki di akhirat, ya. Itu namanya fardu ain, berkepala. Ada namanya fardu kifayah. Ya, kita tahu adalah salat jenazah. Kalau tidak ada yang kerjakan ini, semua satu kota di situ dia azab semua nanti di akhirat. Tapi kalau sudah ada satu orang yang kerjakan, berarti tidak bebas yang lainnya. Nah, ada namanya sunnah ain dan sunnah kifayah. Sunnah ain pada satu keluarga, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau ada satu keluarga, kalau ada yang berkurban salah satunya, anaknya kah, bapaknya kah, kakeknya kah, suaminya kah, atau istrinya, maka satu rumah ini sudah tidak kena perintah berkurban untuk sunnah muakkad. Tidak lagi. Ya. Untuk satu rumah sunnah ain. Ya. Untuk per individu sunnah kifayah. Ya. Kan begitu. Ya. Terbalik. Sunnah ain untuk individu, sunnah kifayah untuk keluarga. Terbalik. Ya. Sunnah ain jadi per individu sunnah. Sunnah. Tapi per individu. Kalau dia tidak kerjakan tidak apa-apa. Tapi sunnah kifayah untuk satu rumah. Kalau ada satu rumah, ya, yang mengerjakannya ada satu orang, sudah cocok penjelasan saya tadi. Ada satu orang, maka yang lain sudah tidak kena sunnah. Jadi kalau bapak sudah berkurban, ya sudah. Istrinya tidak usah, ya, kalau dia tidak punya dalam hidup, ya, dalam hidup, bukan dalam 1 tahun, dalam hidup. Baik. Ini juga dalam hidup ini. Jadi kalau sudah pernah kurban dulu sudah nggak kena lagi, ya. Ya, baik. Jadi yang tadi wajib. Satu lagi, kenapa dikatakan wajib? Wajib bagi yang memiliki nisab harta benda, ya, sama dengan 95 gram emas atau 200 dirham perak. Sama dengan orang mengeluarkan zakat. Berapa jumlah uang tak baru bisa mengeluarkan zakat 25%. Kalau ada jumlah uangnya sekian itu dalam 1 tahun di hari raya Idul Adha, maka wajib hukumnya berkurban. Itu mazhabnya Hanafi. Wajib tapi longgar. Jadi sekarang siapa yang kena wajib di sini kalau kita pakai mazhabnya Imam Hanafi? Iya, orang kaya pi. Ya. Ada wanita di rumah 95 gram emas, dia bilang banyak. Ya, berarti 3 kali lipat, dia bilang ustaz itu. Kalau begitu 3 ekor kita potong. Ya. Kalau tidak ada seukuran itu tidak wajib. Jadi wajib tapi ringan. Kalau Imam Malik mengatakan sunnah jitu, tetapi ada uang kita, berapa harganya sekarang 1 ekor 1/7-nya rata-rata di masjid 2.100.000, 2.200.000. Ada kenaikan panitia tongkat soalnya di masjid. Jadi ditahu 2.100.000, yang 2 juta tapi pas pasang begitu. Jadi 2.100.000, 2.200.000 itu yang minimal ya, yang maksimalnya tidak terbatas. Nah, kalau ada uang disimpan di rumah, kemudian suatu saat kita sakit tidak diambil itu uang. Ya. Ada uang tak kita simpan tabungan nih. 2.100.000 atau 150.000.
Suatu saat ada demam badanku, mau ke dokter. Yang mana kita ambil? Itu dulu dipinjam, tidak jadi pinjam, ada jalan lain. Ya, nanti ada keperluan anak-anak mau sekolah, itu mau diambil, jangan itu. Ini ada jalan lain. Ya, sampai 1 tahun itu prosesnya seperti itu, tabungan kita itu. Menurut Imam Maliki itu sunnah kifayah untuk, sunnah muakkad untuk, sunnah muakkad, harus. Dia harus. Ya. Ada jiwanya di situ. Tapi ini tidak ada yang lain. Ini kebetulan suatu saat yang lain ada, dia cukup dengan lain. Nah, pada waktunya dia mau berkurban, dia harus berkurban karena ada itu. Ya. Ya. Kalau Imam Ahmad lebih ketat lagi. Apa hukumnya? Sunnah muakkad bagi setiap orang. Terus yang dimaksud sunnah muakkad seperti apa minimalnya? Begini. Kalau ada orang tidak ada uangnya sama sekali sampai hari penyembelihan, tetapi ada uangnya mau turun, ada proyeknya mau turun. Cuma lewat dari hari tasyrik. Misalnya 10 hari setelah lebaran Idul Adha baru uangnya turun. Karena jadwal pencairannya sekian. Ya. Dia bilang orang kan, terima gajinya sekian. Kalau developer, nanti 10 hari setelah itu baru bayar gitu anunya semua kliennya. Notaris apa semuanya. Nah, kata Imam Ahmad, sunnah kifayah berutang. Enggak apa-apa berutang karena ada jam pembayarannya. Boleh berutang asalkan bisa bayar. Ya, jangan sampai mau tonggak berkurban dia berutang tapi tidak ada yang mau bayarkan nanti. Apa yang bayarkan nanti? Enggak tahu. Jangan. Tapi kalau ada nanti insya Allah ada proyek sudah saya kerja itu di sana selesai mi. Orangnya dia bilang belum ada uangku tapi 1 minggu ada mi. Ya sudahlah kita bisa pinjam ke tetangga. Pinjam dulu 2.100.000 mau tonggak ikut korban. Ya jelas ya? Ya sekarang jelas hukumnya. Baik. Selanjutnya waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan. Ada 2 mazhab besar. Satu mazhabnya jumhur ulama, Imam Syafi'i keluar. Kalau tadi Imam Syafi'i masuk, Imam Malik masuk, kemudian Imam Ahmad masuk, Imam Hanafi yang keluar dari kesepakatan. Dia katanya dia wajib, yang itu sunnah muakkad. Ini tak balik lagi. Imam Syafi'i yang keluar. Yang dimaksud hari penyembelihan, kata para ulama, jumhur ulama, adalah hanya 3 hari. Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad. 3 hari. Hari penyembelihan, hari Idul Adha, besoknya tanggal 11 Zulhijjah, dan besoknya lagi tanggal 12 Zulhijjah ditutup. Setelahnya itu bukan kurban lagi. Iya. Berarti bukan hari tasyrik lagi. Berarti takbir berhenti di situ. Pada hari kedua, habis salat asar, sudah selesai takbirnya. Allahu Akbar, la ilaha. Itu jumhur ulama. Imam Syafi'i keluar sendiri. Ada hadis Nabi mengatakan, kullu ayyamit tasyriki dzabhun. Semua hari tasyrik itu adalah boleh menyembelih. Sementara asbabul wurudnya itu hadis, sebab-sebab turunnya itu hadis, pada saat itu adalah orang menyembelih sampai hari ketiga. Ya, sampai hari ketiga. Kata Imam Syafi'i, tambah lagi 1 hari. Tanggal 13 Zulhijjah. Nah, orang yang bermazhab Hanafi Hambali, ya orang Hambali itu banyak dari Arab Saudi ya, dengan ustaz-ustaznya. Ya. Enggak boleh dia itu menyembelih pada hari kanu. Kalau ada yang bawa kambing jangan diterima. Kalau mazhabnya orang mazhab Imam Ahmad, jangan diterima. Karena tidak sah itu penyembelihan di hari ketiga. Kenapa?
Karena harus dia pindah mazhab ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang membawakan hadis itu, yang meriwayatkannya. Imam Syafi'i itu. Ya. Nah, ini namanya fikihnya ya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kalau orang menyembelih pada malam hari? Tapi malam hari di masih waktu penyembelihan dibolehkan. Jadi waktu penyembelihan 4 hari mazhab Syafi'i tersendiri, 3 hari mazhab yang lainnya jumhur ulama. Yang mana lebih kuat? Lebih kuat jumhur ulama, lebih banyak pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi dia bilang saya mazhab Imam Syafi'i, ya bismillah saja. Ya. Biasa itu ada orang lama berpikir, ahli penyembelihan, lama berpikir. Hari pertama belum mau berkurban. Hari kedua belum mau. Hari ketiga belum. Hari keempat tiba-tiba ada keputusannya datang. Mau nggak menyembelih deh. Langsung pergi beli sapi. Nah, dia harus bermazhab Imam Syafi'i. Baik. Jadi penyembelihan di malam hari boleh nggak habis maghrib? Boleh, selama masih dalam ketentuan waktunya. Ya. Sekarang, yang mana lebih utama? Potong kambing atau potong sapi? Ikutkah sepertujuh atau saya sendiri dengan sapi? Ya. Yang jelas kambing tidak boleh sepertujuh. Ya, ini juga ada hukumnya nanti ya. Tidak boleh patungan sendiri. Kasih keluar uang, berapa harga kambing? Berapa harganya kambing, Pak? 4 juta mungkin 3 juta sampai 4 juta. Kalau begitu kita patungan. Kau 500, ini 500, tidak bisa. Satu orang saya tanggung kau semua. Nah, itu ada dalilnya kalau seperti itu. Ya. Jadi, nah, yang mana lebih baik daripada itu? Ada lagi berdasarkan hadis lagi, ditimbang lagi berdasarkan hadis. Imam Malik lagi yang keluar. Imam Malik lagi yang keluar. Keluar lagi Imam Malik. Tadi Imam Hanafi keluar dari pendapat jumhur ulama. Kemudian Imam Syafi'i keluar. Untuk urusan ini Imam Malik yang keluar. Bagaimana caranya keluar? Kata Imam Syafi'i, yang paling bagus kita berkorban yang banyak dagingnya. Imam Ahmad juga banyak dagingnya. Karena banyak dibagi. Tujuannya adalah mensyukuri yang besar, yang jelas. Kambing, sebesar-besarnya kambing lebih besar ke sapi. Ya, kecuali kalau sapi kurus sekali dengan kambing rajanya kambing yang sampai beratnya 70. Ada kambing yang berat 70, kambing Ottawa dengan saudaranya. Ada lagi kambing apa itu? Lebih besar lagi dari Ottawa. Luar biasa. Kalau di sana ada dari Sudan, bukan Ottawa namanya, di Arab Saudi, warnanya merah. Saya kira sapi, ternyata kambing. Itu kambing. Wah, besar sekali. Saya pergi ke tempat penyembelihan di Mina itu. Ya, mulai dari kambing yang terbesar kayak sapi sampai yang kambing yang kecil sekali kerdil. Tapi sudah dewasa. Kerdil, dewasa, padat badannya. Kecil. Kepalanya hitam, badannya putih. Kayak Hambi pakai helm. Tidak ada tanduknya. Itu dari Sudan. Kambing itu, bilangnya kambing. Ini kambing yang paling murah. Tapi dagingnya mantap. Kalau yang itu, itu harga onta itu. Subhanallah. Nah, yang mana lebih baik? Imam Malik mengatakan domba yang terbaik, baru sapi, baru onta. Kenapa? Dagingnya wangi. Satu. Yang kedua, kurbannya Nabi untuk dirinya dan keluarganya, bukan sapi itu. Iya. Domba. Ini pendapatku. Oke. Baru sapi, dagingnya katanya lebih wangi. Warnanya putih. Ada nanti dia klasifikasi warna dia. Nanti ada 4 warna nanti klasifikasinya. Nah, jadi Imam Malik mengatakan domba yang paling bagus, baru sapi, baru onta. Ya. Imam Syafi'i, Imam Hambali mengatakan yang dua dulu. Yang dua dulu mengatakan kalau saya onta dulu. Baru sapi, baru domba. Kenapa? Karena banyak dagingnya. Banyak dibagi lebih utama.
banyak dinikmati orang, lebih baik. Jadi aspek manfaatnya. Kalau ini aspek rasanya. Ya, bukankah kita mengkasih orang makan supaya enak rasanya? Tidak ada yang kalah domba. Harusnya. Ini menurut orang Arab ya, tidak tahu keluar Indonesia. Siapa tahu yang kampung kita lebih suka. Ya, baik. Ini rasa. Imam Hanafi datang, berada di antaranya, tapi berpihak tonji. Apa dia bilang, Imam Malik? Kalau saya bukan karena manfaatnya, bukan karena ini, tapi ya yang mana dari keduanya itu lebih banyak timbangan dagingnya, ya itu. Katanya timbangan dagingnya ya itu. Dia mematok jenis ya murni bergantung pada yang paling banyak dagingnya. Jadi ikut sebenarnya sama jumhur ulama, ikut sama Imam Syafi'i, tapi malu-malu. Malu-malu. Ya. Bukan imamnya yang ikut ya, pengikutnya semuanya. Karena imamnya tidak saling bertemu. Ya. Jadi sudah. Kemudian usia. Ya. Kalau onta masuk usia, ya usianya 5 tahun masuk ke 6. Baru bisa dipotong. Kalau sapi 2 tahun cukup. Yang kita sapi yang 1,5 tahun, jangan diambil. 2 tahun. Mazhab Maliki mensyaratkan 3 tahun. Jumhur ulama mengatakan 2 tahun. Kalau sapi. Tapi kalau Imam Malik sendiri adalah 3 tahun. Kalau ini sapi dengan saudaranya, apa saudaranya? Kerbau. Ya. Bison bisa enggak? Dia binatang liar. Kalau ada yang di bison itu ke kerbau liar. Kalau itu dipelihara dari kecil bisa. Karena syaratnya dipelihara. Ya. Yang mau dikasih makan orang daging yang jinak supaya orangnya juga jinak. Begitu. Tidak diperkenalkan daging liar, orangnya makan nanti liar. Nanti repot kalau liar semua. Yang repot para penceramah. Kambing itu ada domba namanya da'an. Ada kambing biasa, kambing kampung seperti kambing kita namanya ma'is. Kalau ma'is, kambing 1 tahun. Mazhab Syafi'i mensyaratkan 2 tahun. Mazhab Syafi'i. Jumhur ulama mengatakan cukup 1 tahun. Tetapi kalau domba ada yang mensyaratkan ya kalau sudah bernama jaza namanya. Apa itu jaza? Yaitu domba yang usianya 6 bulan. Kalau domba usianya 6 bulan namanya jaza. Padat badannya, kuat kakinya, lincah. Kalau dibandingkan dengan mau diadu dengan kambing yang usia 2 tahun, banting itu kambing usia 2 tahun. Kalau dia itu sudah boleh. Jadi 6 bulan sudah boleh, tetapi syaratnya harus domba. Kalau kambing 1 tahun, kurang dari 1 tahun tidak layak. Ya. Tetapi mazhab Syafi'i juga masuk kepada pendapatnya jumhur ulama. Kalau domba biar orang jumhur mengatakan 6 bulan boleh tapi Imam Syafi'i 1 tahun. Kasih tongi 1 tahun. Nah, itulah para ulama. Semua itu dilakukan agar supaya ibadahnya orang sempurna. Ya, sekarang kita lihat. Tadi Nabi SAW di Mina itu memerintahkan di Mina agar istri-istrinya itu dipotongkan sapi. Jadi untuk Nabi sendiri dipotongkan kambing, tapi istrinya ini banyak. Oh, sini. Semua. Satu grup dipotong untuk 7 orang. Seperti itu ya. Jadi itulah yang mendasari adanya ini. Nah, sekarang ada pendapat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa 1 ekor kambing, 1 ekor untuk 1 rumah. Itu pendapatnya Imam Ahmad. Ya, pendapatnya Imam Ahmad. 1 kambing bisa 1 rumah. Kalau pendapat Imam Syafi'i, Imam Hanafi, 1 orang 1 kambing. 1 orang 1/7 sapi. 1 orang 1/7. Tapi kalau pendapatnya Imam Ahmad tersendiri ini, Imam Ahmad tersendiri pendapatnya itu pun separuh dari tidak semuanya. Separuh dari mazhabnya Imam Ahmad, ulama itu mengatakan 1 kambing bisa 1 orang, diniatkan. Ya, silakan aja.
Silakan aja boleh, ya. Kalau mau mazhab Imam Syafi'i 1 kambing 1 orang, 1/7 sapi adalah 1 orang yang berkurban. Nah, kalau Imam Malik mengatakan boleh lebih dari 7. Baik. Tapi 1 orang berniat. Misalnya begini. Kalau ada orang pas-pasang uannya dalam mazhab Imam Malik, ini 1/7 ini untuk saya sendiri, namaku fulan. Tapi pahalanya saya ikutkan seluruh keluarga saya. Boleh. Keluarganya ada 100. Tetapi dengan syarat ada betul hubungan keluarganya, bukan keluarga tidak ada hubungan keluarganya. Ada kedekatannya. Dia memang hubungan bukan hubungan semenda ya. Ya. Dia memang hubungan keponakannya atau apanya. Atau orang yang tinggal di rumahnya, pembantunya boleh. Ya, pembantunya. Atau orang yang tinggal di rumahnya sebagai ya pekerja, bukan pembantu. Baik. Saya kira itu ya. Sampai di sini dulu lanjut lagi, masih banyak ini kajiannya. Ya, sampai di sini dulu. Nanti kita akan masuk etika dan tata cara penyembelihan. Insya Allah masih kita dapat sebelum pemotongan nanti ya. 1 kali lagi ya. Ya, karena 1 kali 1 bulan ya. Ya, insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau bertanya silahkan. Pertanyaannya, dia yang kurban tapi sekaligus juga untuk akikah, mungkin kebetulan istrinya belum akikah atau ada punya belum Fikih usrah tidak diperkenankan ada 2 akad dalam 1 perbuatan. Ada 2 akad dalam suatu perbuatan penuh. Yang biasa terjadi adalah 1 perbuatan itu 1 hukum terdiri dari 2 perbuatan di dalamnya, 2 akad bisa. Tetapi kalau 1 perbuatan 2 akad tidak bisa. Ya. Kalau dalam 1 pekerjaan ada 2 jenis perbuatan bisa. Seperti misalnya saya contohkan seseorang itu yang 2 akad ya. Seseorang itu naik mobil ya. Kemudian naik mobil. Ketika dia naik mobil, dia juga bersedekah, berarti 2 akad ya. Dia 2 akad. Akad pertama dia akad membayar mobil. Setelah itu keluar lagi dari kantongnya membayar lagi sedekah untuk sopir ya, misalnya ya. Nah, itu 2 perbuatan. Kalau 1 perbuatan dijadikan 2 akad, 2 transaksi, 2 niat, itu tidak ada asal usulnya dalam syariah. Jadi saya ini berkurban sekaligus akikah. Patantui, tentukan. Kurban ki atau akikah ki? Ya. Pilih salah satunya. Tidak bisa digandakan seperti itu. Tidak bisa digandakan. Karena perintah akikah tersendiri dan bukan perintah umum, perintah khusus dia. Ada 1 perintah yang ini juga perintah khusus. Khusus dengan khusus harus khusus niatnya dan perbuatannya. Kecuali ada 1 perintah sifatnya umum dan 1 lagi perintah sifatnya khusus, bisa gabung. Contohnya, puasa di bulan Syawal. Perintahnya umum. Puasanya tidak ditentukan. Terserah mau puasa apa. Yang penting puasa. Nah, saya mau puasa bayar. Misalnya, saya bayar misalnya. Kan berpuasa tonjak di bulan Syawal. Ya, seperti itu. Nah, itu ada ulama yang mentafsirkan seperti itu. Ada juga ulama yang lain, oh tidak. Biar sendiri-sendiri supaya pahalanya banyak. Ini puasa qada, ini puasa Syawal. Itu lebih baik. Tapi kalau ada yang mengerjakan seperti itu, yang penting saya puasa pada bulan Syawal. 1, puasa nazar kah? Yang kedua, puasa Senin Kamis kah? Yang ketiga, puasa bid kah? Yang keempat, puasa hitam kah? Ada puasa putih, ada puasa hitam. Tapi tidak umum kini puasa hitam. Tanggal 27, 28, 29 kita menghilangkan kehitaman dosa-dosa. Tanggal 13, 14, 15 kita mensucikan diri kita. Sama gitu sebenarnya. Sama gitu. Yang puasa hitam menghilangkan hitam.
Yang puasa putih memutihkan badan. So, ujung-ujungnya dua-duanya putih. Ya, jadi tidak bisa tadi ya, tidak bisa diniatkan akikah sekalian dengan ini. Akikah sekalian nazar Tommy, sekalian Tommy kurban, tidak bisa. Ya. Ada lagi? Silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Mengenai mazhab tadi, bisakah itu saya tahu Ustaz kalau bukan pemahaman mazhab ya. Misalnya kurban, saya gabung, saya mau pakai Imam Malik, saya mau pakai Imam Hanafi. Ya. Ya, misalnya saya berkurban untuk 2 hari di hari kedua, tapi tidak ada waktu nanti saya pakai di hari ketiga. Padahal saya mazhabnya Syafi'i. Justru Syafi'i yang bisa pada hari keempat. Oh, justru. Iya, Syafi'i yang bisa, yang lain tidak bisa. Jadi mazhab ya bisa kayak, tapi pertanyaannya sudah masuk. Baik, saya cuma luruskan. Talfik itu adalah tidak elok. Talfik artinya menggabung. Menggabung sebenarnya adalah tidak elok. Tetapi kalau terpaksa darurat, tidak ada ulama yang membantahnya. Boleh. Contohnya seperti tadi. Ya. Dari sekarang belum ada faktor keterdesakan. Pilih maki salah satu pendapat. Yang mana kita mau pakai. Kan belum terdesak. Tapi nanti sudah terdesak, tidak ada piwangnya. Atau banyak jiwangku, tapi sapinya yang tidak ada. Kambingnya habis. Ya. Antusias tahun ini banyak sekali. Nanti hari ketiga, hari tasyrik ketiga baru ada sapinya, baru ada kambingnya. Ya, barulah kita laksanakan. Itu boleh talfik seperti itu. Boleh digabung pendapat itu. Dan yang mentalfik secara terpaksa, menggabung secara terpaksa, niatkan jangan ikut kepada imam itu, niatkan ikut kepada Rasulullah SAW. Karena yang wajib diikuti hanya Rasulullah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali tidak wajib diikuti. Yang diikuti adalah Rasulullah. Ketika para imam ini mengikuti para Rasulullah, kita mengikuti imam itu karena dia mengikut kepada Rasulullah. Nah, ketika dia sudah urusannya rumit seperti itu, pokoknya ada di pendapatnya Imam Syafi'i mengatakan begitu dan dia ikut kepada Rasulullah. Saya tidak ikut dia, tapi ikut kepada Rasulullah. Cuma dia yang sampaikan hadisnya. Jadi ikut Tommy ini namanya. Cuma niatnya seperti itu. Boleh Pak ya? Ya baik. Ya. Siapa lagi? Ada lagi pertanyaan Pak? Ya, alhamdulillah. Saya suka ini karena belum ada yang pulang. Tapi jangan jangan karena terpaksa ya, harus ikhlas. Kalau ini untuk ilmu pengetahuan supaya berkah. Kalau memang ada berat di rumah, enggak usah dulu. Nanti Allah Subhanahu wa taala di tempat lain Bapak bisa mendengarkan hal yang sama. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala menginginkannya. Seperti itu ya. Baik. Tidak, akadnya kurban itu adalah asas kepercayaan. Ya, jadi asal kepercayaan. Kalau kita percaya sama panitia, insya Allah panitia sudah percaya sama dia, kemudian dilakukan, ya itu sudah terjadi akad. Jadi akad antara orang yang mau berkurban dengan ini adalah akad perwalian namanya. Perwakilan. Akad perwakilan. Sebenarnya Bapak yang harus memotong sendiri, pergi cari di pasar, sembeli sendiri, bagi-bagi sendiri, semuanya serba sendiri. Itu yang perintahnya. Nah, Nabi kan tidak diwakili, dia potong sendiri. Bahkan sahabat yang lain potong sendiri, tapi lebih baik kalau Nabi yang potong. Dia wakilkan kepada Nabi semua. Jadi 60 ekor Nabi sendiri potong, sisanya kau Ali 40 jali. Malah Anda Ali anak muda. Begitu kekuatannya Nabi SAW. 60 ekor potong. Capek Nabi setelah 60 ekor. Lanjutkan kamu Ali. Seandainya dilanjutkan bilang Ali 200, tidak, Ali tinggal 40. 100 ekor. Dia bilang yang sedikit jadi kita simpan ke kayak ini ya Rasulullah. Dia bilang itu bijatamu, motong. Iya, luar biasa kekuatannya Nabi ya. Sampai usia 63 tahun masih perang. Nabi masih perang Hunain itu. Masih perang. Kita baru usia 45 tahun angkat kaki saja ke masjid susah. Bagaimana Pak Kiai di belakang? Iya,
Tidak usah disuruh perang, angkat kaki ke masjid susah. Mau ke masjid. Nabi sampai usia 63 tahun. Hebat yang tua-tua ini ada di masjid semuanya. Ya Pak ya? Ya insya Allah. Jadi apalah tadi kesimpulannya? Korban online itu boleh karena akadnya. Akadnya. Yang penting kita percaya orangnya. Tapi kalau kita ragu-ragu, mendingan di tetangga ikut. Jangan kita boleh ragu-ragu. Ya, baik. Saya kira begitu. Ya. Kalau tadi yang di Pak Sadir Pak. Ya. Saya yang hakikat ini. Ya. Pernah saya dengar sampai oleh Ustaz bahwa itu hakikat itu kan menembus jiwa. Ya. Ini yang saya harus. Ya. Tapi kalau tidak ditebus itu, maka yang melahirkan mendapat pahala. Ya. Begitu penyebabnya. Ya. Jadi akikah itu sunnah, tidak wajib. Ya. Dan itu akikah adalah adab dan etika. Tadi adab dan etika kalau dia belum tebus, sebenarnya apa yang ditebus? Bukan lahirnya orang yang ditebus, tetapi keselamatannya yang ditebus. Keselamatannya. Kita itu kalau mengakikah anak atau cucu, itu adalah doa, ya Allah, kalau ada anak ini yang akan menimpanya di masa yang akan datang berupa kesempitan, kesulitan, bencana, cacat atau kecelakaan, saya sudah tebus dengan ini. Itu bukan ditebus penebusan ketakwaan, bukan. Makanya Nabi menganjurkan kalau memotong binatang akikah, yang terbaik adalah jangan hancurkan tulangnya. Tidak boleh dipotong tulangnya. Jadi disisili Pak, pelan-pelan, dilepas satu-satu. Dilepas satu-satu. Wala tukassir azam. Kalau potongannya ini rapuh itu jiwanya itu anak itu, rapuh. Jadi kalau mau mempersiapkan pemimpin di masa yang akan datang, mempersiapkan akan mulai dari akikah itu pelan-pelan. Pilihkan kambing yang terbaik ya untuk menebus segala bencana yang akan menimpanya. Itu dia. Jadi bukan menebus kaninya, tetapi kalau orang tidak mampu, tidak apa-apa. Dia tidak berakikah sepanjang hidup, dia tidak apa-apa. Atau di hari tua saya mau tebus ke akikahku, boleh juga, silakan karena manfaatnya banyak dan Anda menebus kepada Allah. Tapi sudah banyak yang lalu, yang ditebus tinggal yang akan datang. Karena itu yang ditebus yang akan datang. Ya, yang telah lalu sudah terjadi nih. Puru-puru apa semua tertebus semua itu. Ya Pak ya. Ya itu anunya. Ya. Ya baik. Kasih. Ada lagi? Ya. Tinggal doa barangkali ya. Ya. Jangan terlalu lama karena ada yang mau ke kantor ini kayaknya. Enggak Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin wuqufana baina yadaik wa la tukhzina yawmal 'abdi 'alaika wartina warta'na. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.